Pertama yang kita akan buka dengan acara Indonesia Raya. Silakan untuk para anggota untuk berdiri sejenak. Sesi selanjutnya untuk laporan pelaksanaan RAT Koperasi PPGMI tahun 2021 akan disampaikan oleh Bapak Haji Kostia Permana, Esko Sarjana Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya bahwa pada pagi hari yang cerah ini dalam segala suasana yang ada di lapangan pada hari ini, alhamdulillah bahwasanya kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah suasana wabah pandemi yang sedemikian rupa, bukan saja pada tingkat lokal, bahkan sampai dekat dunia. Itulah perkara yang bisa tantangan, dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang utama kepada Bapak Supriyono selaku Asisten Deputi Pengawasan Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM RI. Gayung bersambut rupanya. Kami memohon kesediaan Bapak Deputi untuk bisa menyampaikan kata sambutan dan membuka acara rapat anggota ini. Alhamdulillah bahwa Bapak Deputi telah menugaskan Bapak Asisten Deputi untuk ikut mengikuti acara rapat anggota kedua Koperasi PPGMI yang diselenggarakan pada hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga pada yang terhormat Bapak Ketua Umum Koperasi PPGMI, Bapak Haji Muhammad Rahmat. Alhamdulillah, walaupun beliau tinggalnya di Kuningan, bukan Kuningan di kantor koperasi Pak ya, tapi Kuningan Jawa Barat. Alhamdulillah pagi-pagi telah hadir. Rupanya beliau sudah berangkat sebelum subuh. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas jalan tol,
jam 8 sudah sampai, Pak. Sebelum jam 8 sudah sampai. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada pengawas Koperasi PPGMI, ada Bapak Gunawan, Bapak Sodi, dan Ibu Yusnita juga telah hadir. Tidak lebih penting lagi tentunya, tidak kurang pentingnya lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan selamat bergabung kepada para anggota Koperasi PPGMI, di mana bahwa rapat anggota pada hari ini sebetulnya kepada para anggota yang telah mengikuti rapat anggota pada tahun pertama, yaitu pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 2020, diselenggarakan di Hotel Ibu Nyata Depok seperti sekarang ini. Hanya kalau dulu itu semuanya tatap muka, tetapi tahun ini karena kita dipaksakan oleh Siti Corona yang terpaksa harus bertatap muka melalui Zoom meeting. Jadi mohon maaf sama sekali ini karena kami juga baru ikut beradaptasi dengan teknologi canggih ini, sehingga di sisi sana sini ada sedikit kekurangan kami, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Deputi, ya Bapak Deputi, mungkin ada keterlambatan. Itu barangkali ada sisi teknis yang memang kami belum menguasai. Dan mudah-mudahan karena Kementerian Koperasi telah membuka di pintu selebar-lebarnya agar koperasi mengikuti atau beradaptasi dengan teknologi informasi, mudah-mudahan kami pun akan belajar dan belajar terus sehingga bisa sampai kepada yang diharapkan oleh Bapak Menteri bahwa koperasi itu jangan ketinggalan oleh badan usaha yang lainnya. Itu barangkali. Yang saya hormati ya sekali lagi para anggota dimanapun berada, selamat bergabung dalam rapat anggota tahun ini. Walaupun Bapak, Ibu dan saudara sekalian menjauh di sana, dari mulai ada yang di ujung Pulau Jawa itu, ada yang di Malang, ada yang di Blitar, dan sebagainya, juga ada yang wilayah-wilayah lain, termasuk terutama yang di daerah yang dikenal kalau komunitas gula merah itu daerah Purbalingga, Banjarnegara, ya, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan singkatan Barlimas Cakep itu juga pada ikut serta dalam rapat anggota pada hari ini. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Asisten Deputi juga para anggota sekalian bahwa pada tahun 2020 yang lalu kami mengadakan rapat anggota seyogyanya tahun 2020 itu sudah kami berjalan, yaitu ingin mengembangkan atau ingin menggambar kegiatan usaha anggota ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota dalam pengadaan bahan baku untuk gula, ya gula. Tetapi rupanya yang kami perjuangkan itu sedikit tertunda. Mengapa demikian? Selain ada musibah COVID yang sudah menjadi musibah dunia, juga kami kehilangan salah seorang penggagas dan pendiri Koperasi PPGMI ini, di mana Bapak Haji Mardias dari almarhum sebulan setelah rapat anggota pada bulan Januari tahun 2020, pada bulan Maretnya beliau meninggal dunia. Itulah baru salah satu kehilangan di tengah-tengah suasana pandemi COVID. Juga kami kehilangan tokoh motivator penggerak koperasi PPGMI ini. Itu barangkali yang sangat-sangat menyedihkan kami. Nah, oleh karena itu pada bulan Agustus kami berjuang kembali. Kebetulan putra beliau ini Bapak David Saputra ini sebagai generasi penerus ini menyiapkan diri untuk meneruskan perjuangan orang tuanya. Jadi alhamdulillah kami selaku orang yang dituakan bersama-sama Pak Haji Muhammad ingin membimbing para generasi muda ini supaya betul-betul kalau ingin berjuang berbisnis berusaha, gabunglah bersama koperasi. Sejatinya inilah badan hukum koperasi yang cocok di Indonesia ini karena berdasarkan kepada asas kekeluargaan. Bukan konglomerasi seperti sekarang yang ada ini, di mana istilahnya Roma Irama itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah barangkali yang kita terobos oleh badan hukum koperasi ini. Selanjutnya, walaupun mungkin belum 100% peserta yang hadir pada hari ini, tapi masih agak kesulitan juga umumnya pada masuk ya ke Zoom meeting ini. Insya Allah pada saatnya nanti
ketika kita memasuki sambutan dari Bapak Hasil Deputi, mudah-mudahan kita sudah bisa menginform bahwa anggota koperasi keseluruhan FD yang aktif ini pada saat ini berjumlah 177 orang. Dengan kehadiran insya Allah sekitar 90% atau 90 orang mudah-mudahan sudah berforum. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari sekitar 90 orang. Itulah barangkali apa yang ingin saya sampaikan, dan kepada para anggota sekalian mohon nanti pada saatnya setelah acara pembukaan ini selesai, ya, setelah ada sambutan dan pembukaan resmi dari Asisten Deputi, nanti dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu nanti kita ada jeda sebentar, saudara masuk ke dalam sesi rapat anggota yang kita tunggu-tunggu bersama. Itulah barangkali laporan dari kami. Mudah-mudahan nanti pada saat berikutnya, terutama nanti arahan dari Bapak Asisten Deputi akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan perusahaan melalui koperasi ini. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua Haji Kostia Permana untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun RAT tahun 2021. Sesi selanjutnya kami akan menayangkan kilas balik bagaimana perjalanan dari koperasi PPGMI dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Audio Jungle. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebentar, semoga saya habis. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada inisiator gitu ya, dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Ada video ya? Ada ibu satu. Dengan ibu yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan tentang peroperasian. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu harus kementerian koperasi yang menyampaikan keluhan. Kenapa? Karena koperasi yang dibentuk pada hari ini ya adalah koperasi primer nasional. Ya, primer nasional itu artinya anggotanya lintas provinsi. Ya, sudah jelas di Sulawesi seperti itu. Kalau jadi lintas 3 kabupaten, dinas provinsi, apalagi itu sudah disampaikan niatannya untuk membentuk koperasi. Karena
apa tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, KUD plesetannya gitu ya, ketua pemburuan, bahkan KUD ketua pengurus gitu ya. Nah ini paradigma ini memang berubah total di masa pemerintahan sekarang. Kebetulan Pak Menteri Koperasi, Pak Prayoga itu baru kali ini ada menteri yang berani mengeluarkan ya data koperasi dari database. Jadi sampai dengan tahun 2015 itu ada sekitar 209.000 koperasi di Indonesia. Ya.
naiknya jam berapa? Jam kalau naik ke atas naik Jam 5 sore. Ya, Jam- jam 4 naik naik ya. sore. Sore. Terus paginya Diambil diambil Ya, ambil lagi ya Jam- jam 10 apa setengah jam 8 lah. jam 8. Ini dapat berapa liter, Pak? Ya, palingnya Seliter setengah. seliter. Seliter ya? Seliter. Bapak umur sudah berapa saat ini, Pak? Umurnya Ah, ya sekitar seketat 54. 54 ya. Sudah berapa tahun, Pak, dengan kegiatan ini, Pak? ya apa ya sekitar ini sana Dari Tapi- kecil. 17 tahunan. 17 tahun. Iya, berarti waktu itu umur sekitar 30 lebih. Mm-mm. 35. Ini sudah turun menurun, Pak, ya, dari orang tua ya. Iya, iya. Sehari Bapak dapat berapa? Itu berapa pohon nanjaknya? Oh. Ya saya pohon. Selawe. Iya, Oh, 25 pohon. Sehari 25 pohon dapat berapa liter, Pak? Kurang lebih. Ya Berapa kilo? Iya, 25 liter. Lebih. Ya 35 liter. 35 liter. 35 liter. 25 pohon ya kan? Mm-mm. Sehari ya. Mm-mm. Audio Jungle. Ya, tadi itu adalah sekilas dari perjalanan koperasi PP Gaming dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sesi selanjutnya, atas sambutan dari Ketua Umum Bapak Haji Rahmat Ahmad, kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam atas karunia-Nya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Asisten Deputi Pengawas Koperasi Bapak Suparyono. Yang terhormat Penasihat Koperasi PPGMI, yang terhormat Pengawas Koperasi dan juga rekan-rekan Koperasi PPGMI. Yang saya hormati dan saya banggakan para anggota Koperasi PPGMI yang tersebar di kabupaten dan kota pada beberapa provinsi yang ada di Indonesia, terutama anggota yang berdomisili di Pulau Jawa yang pada saat ini mengikuti rapat anggota tahunan RAT. Operasi ini melalui fasilitas aplikasi Zoom Meeting yang tadi telah disampaikan pada waktu ketua beberapa. Sambutan saya atas nama pengurus koperasi PPGMI pada rapat anggota tahunan RAT Koperasi Produsen Pengrajin Gula Merah Indonesia atau Koperasi PPGMI tahun 2021. Ininya adalah merupakan rapat anggota tahunan yang kedua untuk yang di buku Koperasi 2020. Rapat anggota pertama dilaksanakan pada tahun 2020 untuk tahun buku 2019. Pada waktu itu di Indonesia belum ada musibah yang terceritakan pandemi COVID-19 sehingga rapat anggota yang pertama dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka yaitu pada tanggal 26 Januari 2020 bertempat di
Hotel Bumi Wisata Kota Depok, Jawa Barat. Pada saat ini pun kami pengurus dan pengawas serta penasehat koperasi memilih tempat di Hotel Bumi Jaya karena wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka yang bertulis ini hanya berjumlah kurang lebih 15 orang. Bahwa diperlukan adanya rapat anggota tahunan koperasi PPGMI selain menjadi tugas organisatoris, juga adanya peluang pengembangan usaha koperasi yang sudah menjadi cita-cita dari awal didirikannya koperasi ini, yaitu ingin memperoleh bahan baku dan bahan penolong produksi gula merah. Dengan terbitnya peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 01 tahun 2019 dan peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 296 tahun 2019 adalah merupakan terobosan tata niaga gula kristal rafinasi yang antara lain sebagai bahan penolong produksi gula merah yang dibutuhkan oleh para anggota pengrajin gula merah yang ada dalam binaan koperasi PPGMI. Harapan dari para anggota koperasi PPGMI yang telah tersebar di beberapa wilayah, kabupaten, dan kota di Indonesia, terutama di sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang selama ini merupakan sulitnya memperoleh bahan baku berupa nira kelapa dan nira aren, serta bahan penolong, yaitu gula kristal rafinasi, yang mana para anggota koperasi kami ini harus membeli gula kristal rafinasi tersebut dengan harga yang sangat tinggi dari sub-distributor gula kristal rafinasi di beberapa wilayah yang telah kami sebutkan tadi. Berdasarkan arahan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Perdagangan RI yang memberikan arahan pada rapat anggota koperasi ini tahun 2020, sejak saat itu terbuka peluang bagi koperasi untuk menata perekonomian rakyat melalui wadah badan usaha koperasi yang bergerak pada bidang produksi atau pengrajin dan perdagangan gula merah dengan berbagai produksi turunannya. Dalam dan duka perjalanan kegiatan koperasi PPGMI kurang lebih selama 23 bulan atau hampir 2 tahun sejak koperasi ini didirikan sampai dengan awal tahun ini 2021, belum banyak yang diperbuat dikarenakan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong produksi gula merah dan juga produksi turunannya tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan. Dengan diadakannya rapat anggota tahunan, harapan itu semoga akan segera terwujud. Pada awal tahun 2020, setelah rapat anggota pertama dilaksanakan, kami bekerja keras untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari pemerintah agar koperasi ini memperoleh izin edar atau ditunjuk sebagai distributor gula kristal rafinasi. Akan tetapi semangat itu menjadi pudar karena orang tua kami sebagai salah satu pendiri koperasi itu juga, yaitu Bapak Haji Matias David Dawi, sebagai sekretaris koperasi ini meninggal dunia, sehingga kami benar-benar terpukul dan kehilangan arah. Karena sejatinya Pak Haji Matias adalah sosok yang memberikan motivasi pada kami untuk berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani pengrajin gula merah di pelosok pedesaan yang sangat sulit memperoleh bahan baku dan bahan penolong produksi gula merah, juga pengrajin produksi turunan tersebut. Sebagai badan usaha yang telah menyiapkan diri untuk memiliki kewenangan dalam mendistribusikan atau mengedarkan bahan baku dan bahan penolong produksi anggota, yaitu berupa gula kristal rafinasi, Koperasi PPGMI telah melengkapi persyaratan izin usaha antara lain: 1. Nomor induk berusaha atau NIB. 2. Izin lokasi koperasi PPGMI. 3. Izin komersial atau operasional. 4. Izin usaha industri, perdagangan, dan perkebunan. 5. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP koperasi PPGMI. Dan pengrajin dan perizinan yang lainnya sebagaimana yang tercantum pada company profile
koperasi PPGMI terlampir. Untuk permodalan usaha koperasi, apabila diberi kesempatan menjadi distributor gula kristal rafinasi, insya Allah koperasi kami siap dengan minimal modal dana segar sebesar 3 miliar rupiah, yang mana modal usaha tersebut diperoleh dari modal simpanan khusus dan juga modal penyertaan anggota untuk kegiatan usaha distributor tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak Asisten Deputi Pengawasan Koperasi, yaitu Bapak Suparyono, selaku pejabat Kementerian Koperasi dan UKM RI, mohon kami diberikan bimbingan teknis guna memperoleh rekomendasi izin distribusi atau izin edar gula kristal rafinasi. Dan pada saat kesempatan berharga pada forum rapat anggota ini, mohon untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka secara resmi rapat anggota koperasi ini pada tahun 2021 untuk tahun buku 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam kata sambutan koperasi ini di sana atau di sini banyak ditemukan kekurangannya. Untuk dan atas nama segenap pengurus Koperasi Produsen Pengrajin Gula Merah Indonesia yang disingkat Koperasi PPGMI, dengan sangat rendah hati mohon dapat dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas sambutan dari Ketua Umum Koperasi PPGMI, Bapak Haji Rahmat Muhammad. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah paparan rencana strategis Koperasi PPGMI tahun 2021 hingga sampai dengan tahun 2025. Pada Bapak Dr. Andes Seto, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya. Minus 3, Jogja, Banten, Jabar, semuanya mengalami penurunan minus untuk lahannya. Sementara pada saat yang sama, kita juga mengalami kendala ketika jumlah para penyedia bahan baku yang berupa nira, yaitu para peneres. Ketika tim kami turun ke lapangan, kita menjumpai bahwa ternyata banyak sekali para peneres itu yang sudah berusia lanjut atau di atas 45 tanpa regenerasi. Ketika kita mencoba mengungkap lebih lanjut, kita mendapati kenyataan bahwa ternyata memang pekerjaan ini cukup risiko, sementara jumlah pohon kelapanya juga semakin berkurang. Kemudian kami juga mendapati kenyataan bahwa ada permasalahan-permasalahan image di masyarakat tentang produksi gula kami, tapi itu akan menjadi PR di masa depan. Bagaimanapun juga Kementerian Perindustrian sudah memasukkan gula merah sukrosa dalam SNI-nya. Kemudian karena seluruh mayoritas anggota koperasi kami adalah pengrajin gula coklat sukrosa ini, meskipun juga ada pengrajin gula yang kelapa yang masih asli. Kemudian selain pengrajin gula coklat sukrosa, kami juga memiliki anggota-anggota yang terdiri dari para pengrajin kue-kue kering, terus seperti dodol dan seterusnya. Nah, salah satu kendala utama dari kegiatan untuk menopang kegiatan usaha ini adalah bahan bakunya. Namun dalam hal ini kami mendirikan koperasi bukan sekedar untuk mengejar
pemenuhan bahan baku berupa gula itu bukan sekedar mengejar distribusi gula rafinasi semata. Ada ideasi besar yang kami miliki, yaitu mengembalikan marwah para petani pengrajin gula merah dengan menjadikan nira sebagai bahan utama kembali. Itu caranya dengan melakukan kerjasama dengan para stakeholder untuk menyediakan pertanian kelapa seperti spesies unggul dan lain sebagainya. Jadi secara umum tujuan kami nantinya dalam Brainstra itu yang paling utama adalah melakukan perkuatan kelembagaan operasi yang paling utama saat ini, karena kita mengetahui bagaimana saat ini image koperasi di masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan berdasarkan beberapa penelitian. Terus kemudian yang kedua adalah mengembangkan kewirausahaan petani pengrajin, terus kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini produksi gula merah, baik sebelum, selama, dan sesudah produksi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi petani pengrajin gula coklat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat secara finansial sehingga dapat mendorong pemenuhan hak hidup bermartabat untuk ketahanan pangan secara nasional. Kemudian yang keempat, terwujudnya satu sistem informasi manajemen petani pengrajin gula yang efektif, efisien, serta menunjang pola kerja sinergis antar simpul komunitas para petani pengrajin. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan citra gula coklat ini di masyarakat dengan upaya terus-menerus dan mendorong kembalinya para pengrajin gula coklat sukrosa kepada habitat aslinya sebagai pengrajin gula merah alami dengan menyediakan bahan baku yang terjangkau. Jadi kurang lebih secara ringkas seperti itu nanti ide dasar dari Brainstra kami bentuk sehingga nantinya ketika kita bergerak dalam satu kesatuan sistem operasi ini, ideasi besar kami tetap yang paling utama adalah menjadikan gula kelapa sebagai trademark, sebagai basis dari identitas koperasi kami, yaitu koperasi petani pengrajin gula merah. Kurang lebih demikian yang dasar pemikiran Brainstra yang kami buat. Untuk lebih detailnya silakan ada di paparan yang kami persiapkan. Demikian, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Setio atas paparan rencana strategis koperasi PPGMI tahun 2021 tahun 2025. Selanjutnya kami mohonkan kepada sambutan kepada dari Asisten Deputi Pengawasan Bapak Suparyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, dan penasehat Koperasi Produsen Pengrajin Gula Merah Indonesia. Yang saya hormati anggota peserta rapat anggota tahunan Koperasi Produsen Pengrajin Gula Merah Indonesia, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat anggota tahunan dengan baik. Semoga kita selalu mendapat berkah, sehat, walafiat, dan dilancarkan semua aktivitas kita. Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara pada hari ini dengan baik dan penuh semangat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini adalah merupakan salah satu sektor penyumbang tertinggi
pertumbuhan bila dilihat dari PDB lapangan usaha. Proyeksi pertumbuhan sektor ini menyumbang sebanyak 3,88% secara year on year atau 12,30% secara PDB. Dan berdasarkan data kementerian itu juga bahwa sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu diprediksi menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar bersama sektor industri pengolahan. Nah, sisanya disumbangkan oleh sektor jasa. Artinya, data Kementerian Bidang Perekonomian sejalan dengan data yang dikeluarkan BPS selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Nah, sektor non-perdagangan atau jasa ini menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini menjadi momentum dan menghadirkan keniscayaan terhadap transformasi koperasi dan UMKM ke arah ekonomi digital. Nah, hal ini didukung fakta bahwa mereka yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi. Nah, kita terus berharap pandemi ini berakhir sehingga pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia akan menjadi baik pada tahun 2021 ini. Ya, dengan COVID ini saya kira itu tidak ada permasalahan bagi koperasi karena sudah menggunakan teknologi ya, dan sistem online ini yang telah dilakukan ini saya kira hal yang baik bisa dicontoh oleh koperasi-koperasi lainnya. Nah, kalau kita melihat bahwa sektor pangan merupakan kontribusi PDB terbesar ketiga yaitu atau 13% dari PDB dan jumlah UMKM yang bergerak di sektor ini sebesar 51,2%. Nah, dalam situasi pandemi, sektor pangan dan pertanian, peternakan, perikanan, termasuk zona ekonomi yang kuat bertahan, terkoreksi, tidak terlalu besar begitu. Lalu untuk menghadapi tantangan UMKM di sektor ini, seperti rantai pasok yang terlalu panjang dan dominasi petani dengan akses terbatas, maka koperasi dapat menjadi solusi posisi tawar bagi para petani untuk konsolidasi sumber daya, lahan, logistik, pembiayaan, sampai dengan pasar. Nah, hal ini dapat menjadi upaya alternatif bagi Indonesia untuk antisipasi krisis pangan dan ancaman kelaparan global. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam memberikan kemudahan juga pemerintah telah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu telah memberikan beberapa kemudahan kepada koperasi, antara lain adalah untuk pendirian koperasi itu sekarang ini oleh 9 orang. Dan rapat anggota juga dapat dilakukan secara daring atau luring, ya. Usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini kan belum diatur ya di dalam undang-undang. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang lebih jelas begitu arah kemana untuk dapat melakukan pembinaan terhadap koperasi syariah ini. Dan juga perlindungan koperasi atau bidang usaha yang diprioritaskan bagi koperasi. Maka Undang-Undang Cipta Kerja secara substansi mendorong pertama adalah kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi. Kedua, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi. Nah, ini salah satu modernisasi ini sudah dilakukan oleh koperasi ini begitu. Lalu ketiga, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah. Lalu menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru. Lalu upaya yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan koperasi pertanian, pertama adalah sinergi dengan kementerian lembaga lain. Melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian, kerjasama tersebut meliputi korporasi petani yang memiliki alur kerja integrasi dari petani kecil hingga koperasi skala besar. Yang kedua, digitalisasi KUMKM. Digitalisasi koperasi ini menjadi kunci untuk efisiensi dan efektivitas layanan koperasi. Bergabung ke ekosistem digital bukan berarti merubah nilai-nilai dasar koperasi. Dengan adanya platform digital
bisa menghubungkan produk-produk petani kecil ke pasar yang lebih luas dengan lebih cepat. Yang ketiga, pembiayaan mudah koperasi melalui LPDB. Ya. LPDB diberikan sepenuhnya untuk koperasi. Penyederhanaan skema pembiayaan koperasi dari LPDB ini juga ada perubahan. Jika dulu ada 12 tahap, sekarang ini cukup 3 saja. Nah, merupakan pendekatan banking menjadi venture capital approach. Lalu sebagai arah kebijakan, pengembangan KUMKM ke depan, pertama adalah pengembangan KUMKM berbasis komunitas, kelompok atau klaster berbasis sentra produksi komoditas. Yang kedua, prioritas kepada KUMKM sektor real yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. 3, pemberdayaan lintas sektor. 4, pemberdayaan dilakukan variatif sesuai karakteristik UMKM dan modernisasi dan inovasi teknologi. Kami menyambut baik ide dan gagasan koperasi ini untuk mengembalikan citra gula merah yang asli ya dengan mendorong upaya penyediaan bahan baku alaminya dari pohon kelapa. Nah, inovasi dan peningkatan kualitas produk sampai pembangunan jalur distribusi sehingga dapat meningkatkan produksi gula merah berbasis industri modern yang berdaya saing dan berbasis kemandirian masyarakat pada wilayah produksi melalui koperasi produsen. Diharapkan bahwa koperasi produsen pengrajin gula merah Indonesia ini dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat petani pengrajin gula merah dengan memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap produk hasil olahan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis sektor pertanian dan menjadi produk unggulan daerah. Ya, memang tadi juga disampaikan bahwa memang akhir-akhir ini di secara penelitian begitu memang ini minat daripada masyarakat untuk menjadi anggota koperasi ini memang sangat minim begitu, sudah berkurang begitu, sehingga ini koperasi-koperasi yang ada saya kira ini perlu penguatan begitu, bagaimana inovasi ya, kerjasama antar anggota. Nah, ini perlu ditingkatkan sehingga menarik bagi masyarakat untuk menjadi anggota. Nah, karena salah satu kekuatan modal daripada koperasi ini sesungguhnya adalah modal sendiri ya yang diadakan oleh anggota itu sendiri. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh pengurus bahwa ada modal dari simpanan anggota berapa miliar gitu, 3 miliar itu untuk dilakukan itu sangat baik. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian bahwa koperasi selama ini mengalami kegagalan itu karena penempatan modal yang tidak seimbang antara modal luar dan modal sendiri begitu. Sehingga perjalanannya dalam menjalankan usaha ini menjadi kendala-kendala ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya, sudah sering gitu mendengar berita-berita bahwa ada koperasi yang gagal bayar begitu. Nah, ini sebetulnya koperasi yang gagal bayar ini sebetulnya karena salah melakukan investasi begitu. Jadi kalau investasinya dilakukan dengan cara yang keliru ya, ini khususnya KSP ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada simpanan berjangka daripada anggota yang sifatnya jangka pendek begitu. Nah, ini diinvestasikan ke sektor real yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini sehingga begitu ada kegagalan di sektor realnya sehingga mandek, uangnya habis, tidak ada sehingga uang anggota tidak dapat dikembalikan. Nah, namun demikian ini menjadi penyebab juga bagi koperasi-koperasi lain begitu ya kekhawatiran anggota terhadap koperasinya begitu. Namun demikian kalau kita terus bertekad itu mengkuatkan koperasi kita ini, insya Allah koperasi ini tetap akan berjalan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di koperasi-koperasi yang bermasalah tersebut. Gitu. Nah, pada saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang fokus dalam pengembangan koperasi pangan, salah satunya komoditi pertanian. Nah, oleh karena itu sangat penting berkoperasi agar skala usaha yang kecil-kecil ini menjadi lebih besar, sehingga kegiatan produksinya menjadi lebih efisien, hasil panennya menjadi lebih berskala.
produknya menjadi mudah dan akses pasarnya menjadi lebih besar. Kita harus mulai mengubah bagaimana petani-petani perorangan menjadi berkelompok dan berkoperasi. Lalu dari skala usaha-usaha yang kecil kita berkonsolidasi menjadi usaha yang berskala besar. Dan koperasi menjadi partner Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembinaan pengembangan UKM. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kebetulan saya ini adalah asdep pengawasan yang ini lebih kecil sebetulnya strukturnya. Dulu itu pengawasan itu adalah deputi tersendiri, deputi pengawasan begitu ya. Dengan adanya reorganisasi ya, Kementerian Koperasi ini menjadi Kementerian Koperasi, Deputi Bidang Perkoperasian. Nah, tetapi dengan adanya Deputi Perkoperasian ini, saya kira ini adalah akan lebih fokus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Karena penanganan terhadap koperasi itu hanya dilakukan oleh satu deputi. Nah, kalau yang sebelumnya kan dilakukan oleh ada deputi pembiayaan, ada deputi kelembagaan, ya, ada deputi lainnya yang mengurusi koperasi juga begitu. Nah, kalau sekarang ini dengan adanya struktur baru ini, semua urusan koperasi ditangani oleh deputi perkoperasian, begitu. Kalau UKM sudah ada deputi sendiri, usaha mikro ada deputinya sendiri, begitu. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa Kementerian Koperasi ini sudah reformasi regulasi terkait dengan pengawasan, ya. Dulu ada Permen nomor 17 tentang pengawasan. Sekarang kita sudah merubah Permen itu menjadi Permen 9 tahun 2020. Lalu kita sudah merubah peraturan Permen 17 itu menjadi peraturan baru yang lebih terintegrasi, Bapak Ibu sekalian. Saya kira nanti dalam hal pembinaan dan kita Kementerian Koperasi khususnya di aspek pengawasan ini dapat bersinergi dengan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini, khususnya adalah koperasi-koperasi yang nasional gitu. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu sekalian dalam hal pembinaan pengawas terhadap koperasi kita dapat bersinergi, bersinkronisasi, nggak usah ragu-ragu lagi begitu pendekatan Bapak Ibu kepada kami Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya di Kementerian Koperasi dan UKM ya, di Deputi Perkoperasian begitu. Sehingga nanti ke depan kami berharap bahwa koperasi itu menjadi koperasi yang akuntabel dan transparan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan anggotanya. Nah, saya berharap juga pada kesempatan ini dalam rapat anggota ini para anggota saya berharap ikut berpartisipasi aktif begitu, bagaimana nanti koperasi ini ke depan bisa berjalan dengan baik dan dapat terkontrol. Karena fungsi pengawasan ya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi itu bukan hanya eksternal yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang utama adalah pengawas koperasi itu sendiri, Dewan Pengawas. Nah, saya berharap nanti bahwa Dewan Pengawas ini itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur di dalam Undang-Undang 25 tentang perkoperasian begitu. Saya kira nanti bisa bersinergi dengan pengawas eksternal yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Saya berharap itu bisa berjalan dengan baik, dan yang tidak lebih pentingnya lagi bahwa anggota itu juga dapat mengawasi koperasinya secara intensif juga gitu. Jadi harus mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh koperasinya begitu, karena anggota ini adalah pemilik daripada koperasi itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mari bersama-sama kita perkokoh peran perkoperasian dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, bahkan memperkuat daya saing dari produk-produk UMKM kita di pasar global. Ya, dengan demikian pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dalam melaksanakan rapat anggota tahun ini. Mudah-mudahan rapat anggota ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat disepakati oleh seluruh anggota agar
pelaksanaannya ke depan, koperasi ini dapat menjalankan usahanya dengan baik. Dengan demikian saya ucapkan selamat dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa rapat anggota tahunan koperasi ini saya nyatakan dibuka. Demikian kami sampaikan, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tingkah laku yang tidak berkenan, mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asisten Deputi Pengawasan Bapak Suparyono atas arahannya. Mengikuti dari arahan selanjutnya, kami mengikuti dari insya Allah ke depannya kami mengikuti dari arahan Bapak Suparyono. Untuk sesi selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Sodri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sejenak menadahkan tangan untuk berdoa kepada seluruh peserta rapat Zoom dimanapun berada dan seluruh anggota Koperasi PPGMI, mulai dari ketua sampai anggota yang paling jauh di daerah terpencil sana. Semoga, mari kita mohon kepada Allah, semoga koperasi kita bisa berjalan atau bisa lebih maju dari yang sudah kita laksanakan. Semoga anggota dan pengurus termasuk ketua bertambah sejahtera kehidupannya. Mari kita memohon kepada Allah supaya mendapat ridhonya. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa innal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya dari Bapak Pengawas kita, Al-Ustadz
Haji Sodei. Untuk sesi selanjutnya kami akan mengadakan istirahat sejenak Pak Asisten Deputi dari Bapak Suparyono. Terima kasih banyak atas sambutannya dan pembukaannya untuk rapat Koperasi PPGMI tahun 2021-2022. Kami dari segenap keluarga besar Koperasi PPGMI mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Asisten Deputi Pengawasan Bapak Suparyono. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Kami selalu menerima arahan dan binaan dari Kementerian Koperasi PPGMI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak